Ditanya soal tunjangan operasional, Wagub DKI malah pamer WTP 4 kali, ditulis oleh X Hardy dari Sword.com. Ketika seseorang ditanya tentang sesuatu, lalu jawabannya berbelit seperti kusutnya kabel telekomunikasi di Thailand, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, ada hal yang sensitif atau tidak transparan. Begitulah pemikiran orang awam. Nah, besaran tunjangan gubernur dan Wagub DKI Jakarta yang sedang disorot belakangan ini, saya sudah dapat gambarannya. Ini berawal dari Kemendagri yang menerbitkan evaluasi Raperda APBD DKI 2022 pada 21 Desember 2021 lalu. Salah satu yang disoroti adalah alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI senilai 177,37 miliar rupiah, naik 26,42 miliar rupiah dibandingkan tahun lalu. Penyumbang terbesar kenaikan tersebut adalah belanja tunjangan perumahan yang mencapai 102,36 miliar rupiah. Jumlah ini melonjak 25,44 miliar rupiah dibandingkan tahun lalu yang sebesar 76,92 miliar rupiah. Bicara soal kenaikan gaji, tunjangan, dan lain-lain untuk pejabat, biasanya akan ditanggapi sinis dan negatif. Dan ini membuat sejumlah anggota Dewan gerah. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengklaim kenaikan tersebut tidak menabrak aturan dan sesuai dengan undang-undang. Kemudian kemungkinan mereka tidak mau disalahkan karena sepihak atau mau cari kawan agar dibeli barang. Prasetyo meminta agar Sekda DKI Jakarta Marullah Matali agar jumlah tunjangan gubernur, wagub hingga anggota TGUPP juga dibuka ke publik. Selalu yang disalahkan DPRD lagi. Dalam rapat ini saya mau mendengar tunjangan gubernur supaya media, KPK, Barreskrim, dan Kejaksaan ikut mendengar, kata Prasetyo. Ternyata keengganan Marullah membuka data membahas situasi jadi panas. Awalnya Marullah mengaku belum siap menjawab dan butuh waktu untuk menyiapkan data tersebut. Dia hanya menjawab tunjangan operasional gubernur dan wagub maksimal 0,15 dari pendapatan asli daerah atau PAD. Ditanya berkali-kali dia tetap menjawab bertele-tele. Marullah kemudian melempar ke asisten pemerintahan sekretariat daerah Sigit Wijatmoko untuk menambahkan jawaban tersebut. Tetapi Sigit juga mengaku belum memegang hasil nominal tunjangan mereka. Kemudian Prasetyo bertanya ke asisten perekonomian dan keuangan sekretariat daerah Sri Haryati. Sama jawabannya, tidak kenal langsung ke pertanyaan. Katanya penyerapan PAD tahun lalu ada dalam pos anggaran Biro Kerja Sama Daerah atau KDH. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak masalah dengan tantangan Prasetyo yang menyuruhnya membuka data soal dana tunjangan operasional. Pihaknya sejauh ini sudah sangat transparan mengenai hal tersebut. Alhamdulillah kalau kami bicara pertanggungjawaban, pembukuan, transparan, keterbukaan terkait dengan keuangan di DKI Jakarta, kami termasuk provinsi terbaik, kata Riza. Dia menerangkan pihaknya bahkan saat ini sudah menggondol 4 penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP dari laporan pertanggungjawaban APBD dari BPK. Riza menerangkan pihaknya bahkan saat ini sudah menggondol 4 penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP dari laporan pertanggungjawaban APBD dari BPK. Sehingga dia yakin tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi termasuk soal tunjangan Anies, dirinya dan tim TGUPP. Kami ingin menjadikan sesuatu yang memang harus mendapatkan WTP sebagai komitmen dan pertanggungjawaban kami, Pemprov DKI terhadap keuangan rakyat, kata Riza. Iya, tapi masalahnya kenapa tidak menyebut langsung jumlah tunjangannya? Apa susahnya menjawab? Tinggal jawab per tahun besarannya berapa. Misalnya sekian miliar rupiah, kenapa harus bertele-tele dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang ruwet? Kalau transparan kenapa tidak diberitahukan ke publik? Malah kita disuguhi drama lempar pertanyaan ke sana kemari. Tidak ada satupun yang berani jawab atau mungkin tidak mau menjawab. Oke lah kalau kita katakan mereka tidak tahu besaran pastinya. Bagaimana dengan Wagub DKI? Seharusnya ditahu persis berapa besarannya, tetapi tetap saja jawabannya tidak jelas. Ibarat ditanya 1 tambah 1 berapa, dia malah jawab, kalau kita bicara ilmu hitung-hitungan, kita ini yang terbaik. Bahkan dapat piala dari sekolah 4 kali berturut-turut. Apa susahnya jawab 2? Apakah ada yang disembunyikan? Mungkin ketika publik tahu jumlahnya, Pemprov DKI bakal ditanyai soal pertanggungjawabannya, yang artinya bakal ribet nantinya. Mungkin panik kalau nanti disuruh jelaskan untuk apa saja uang operasional tersebut. Ujung-ujungnya, ini memang masalah transparansi yang tidak berani dijalankan oleh mereka. Mulut saja bilang transparan, tapi ditanya soal itu jawabannya tetap bertele-tele. Kalau Ahok dulu semuanya jelas, bahkan kalau ada lebih, dia kembalikan. Gubernur sekarang apakah pernah begitu? Bagaimana menurut Anda? Sudahlah, biarkan warga Jakarta tersenyum bahagia pada Oktober 2022 nanti.
ditulis oleh Widodo SP. Sekitar 9 bulan lagi, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berakhir. Kondisi yang seharusnya sudah diketahui oleh Anies Riza, sehingga akan sangat lucu jika lantas ada pernyataan yang diduga keluar dari Wagub Riza yang menghendaki agar Presiden Joko Widodo melakukan intervensi dengan tetap membiarkan mereka memimpin di DKI Jakarta sampai terpilihnya DKI 1 dan DKI 2 pada Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Apa hebatnya DKI Jakarta yang statusnya sama dengan banyak daerah lain yang juga kudu merasakan kehilangan sementara pada 2022 dan 2023. Yang menurut informasi yang saya peroleh dari laman CNN Indonesia, akan ada 272 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Kebutuhan 271 daerah lain akan kepala daerah sebenarnya juga sama pentingnya dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta akan pemimpin sampai terpilihnya pemimpin yang baru. Kan Indonesia tidak cuma Jakarta, jadi apa spesialnya daerah itu, ya kan? Lagi pula, apa sih hebatnya Anies Riza selama memimpin Jakarta? Sehingga Riza kok sepertinya kepedean mengusulkan agar masa jabatan mereka diperpanjang sekitar 2 tahun lagi. Kok bisa seyakin itu warga Jakarta masih berharap 2 orang itu tetap memimpin ibu kota Indonesia setelah masa jabatan mereka seharusnya berakhir? Seandainya saya warga Jakarta dengan cara kampanye yang luar biasa buruknya, sebelum duet Anies Sandiaga bisa menduduki singgasana empuk sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sejak hari pertama mereka dilantik kalau bisa kalender di skip langsung saja menuju Oktober 2022. Karena saat itu selesailah masa jabatan DKI 1 dan DKI 2 hasil Pilkada 2017 silam. Lah kok ini ujuk-ujuk berharap masa jabatan itu diperpanjang, mau bikin sebagian warga Jakarta marah besar ya. Bayangkan saja betapa tidak enaknya menjadi warga Jakarta. Karena hampir selama 4 tahunan terakhir ini selalu saja ada bahasan mengenai hal-hal negatif yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan hal-hal positif mengenai Jakarta. Belum lagi kalau dilihat dari tingkat kebahagiaan yang sebelum ini diukur indeksnya, lalu didapati warga Jakarta menempati urutan ke-8 dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai warga yang dinyatakan paling tidak bahagia. Indeks kebahagiaan yang kabarnya terus menurun sejak 2017 sampai hari ini, yang bisa jadi salah satunya disebabkan karena perasaan ngenas, tapi ibarat pepatah